Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Nur Aisyah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini tujuan saya untuk membuat video yakni untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen strategik, yang mana tugasnya yaitu analisis strategi yang dilakukan oleh PT Oreo dengan menggunakan perspektif teori manajemen yang strategis. Sebelum memasuki materinya lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan yakni profil perusahaan dari PT Oreo itu sendiri. Oreo merupakan merek cookies lapis isi krim yang terdiri dari 2 biskuit coklat dengan isian krim manis. Di Indonesia, Oreo diproduksi oleh PT Mendeley Indonesia Manufacturing, yang mana tentunya kita sudah tidak asing dengan cookies Oreo dari kalangan anak kecil hingga dewasa karena rasanya yang nikmat dan memiliki banyak varian. Berikut merupakan produk dari Oreo itu sendiri. Yang pertama yaitu Oreo dengan berbagai rasa, yang kedua Oreo kolaborasi dengan Supreme, yang ketiga Oreo kolaborasi dengan Blackpink. Tak hanya itu, Oreo juga memiliki berbagai produk antara lain yaitu Oreo Mini dan Oreo Soft Cake. Selanjutnya yakni dinamika persaingan yang digunakan oleh PT Oreo, yang mana termasuk dalam slow cycle market atau dalam fast cycle market. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita memahami apa itu competitive dynamic dan competitive rivalry. Yang pertama ada competitive dynamic, yakni gerakan kompetitif yang dibuat oleh perusahaan untuk melakukan suatu tindakan terus-menerus dan respon dalam mengambil waktu antara perusahaan individu dan pesaingnya serta posisi pasar yang menguntungkan. Sedangkan untuk competitive rivalry adalah suatu tindakan atau gerakan secara respon yang dilakukan terus-menerus untuk mengambil waktu antara perusahaan individu dan pesaingnya serta posisi pasar yang menguntungkan. Kondisi pasar yang dimana keunggulan kompetitif perusahaan hanya sebagian saja yang terlindungi dari peniruan, dan peniruan tersebut memakan cukup biaya. Tindakan persaingan dan respon dalam pasar ini adalah dirancang untuk menemukan pasar yang besar, untuk memperoleh loyalitas pelanggan melalui nama brand, dan dengan hati-hati mengendalikan operasi perusahaan supaya secara konsisten memberikan pengalaman yang positif yang sama kepada pelanggannya. Dalam kasus ini, Oreo merupakan peniruan pada pasar ini relatif rendah dan berbiaya lebih mahal dibanding fast cycle. Jadi dapat disimpulkan dinamika persaingan yang ada di PT Oreo ini berada di antara slow cycle dan fast cycle market. Selanjutnya yakni kooperatif strategi. PT Oreo termasuk tipe aliansi strategis yang mana? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita harus memahami apa itu kooperatif strategi. Strategi kerjasama atau kooperatif strategi adalah suatu strategi di mana perusahaan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kooperatif strategi termasuk tipe aliansi strategi non-equity strategic alliance, di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber dayanya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Tujuan dari strategi kerjasama ini adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya, di mana nilai harus melebihi biaya untuk mendapatkan nilai tersebut dan untuk membangun posisi relatif untuk bersaing. Lalu, apa implikasinya pada perusahaan Oreo? Pada 2022, perusahaan Oreo melakukan kolaborasi dengan girl group terbesar di Korea yaitu Blackpink. Kolaborasi eksklusif Oreo x Blackpink merupakan strategi kerjasama atau kooperatif strategi tipe non-equity strategic alliance, karena Oreo dan Blackpink melakukan hubungan kontraktual. Oreo mengembangkan bisnisnya dengan menggait Blackpink sebagai brand ambassador untuk meningkatkan produknya dalam persaingan di bidang bisnis yang sama. Selanjutnya yaitu strategi level bisnis. Oreo termasuk strategi tipe yang mana? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kalian harus memahami
strategi level bisnis. Yang pertama yaitu ada strategi kepemimpinan biaya, yang kedua strategi diferensiasi, dan yang terakhir yaitu strategi fokus. Strategi level bisnis berfokus pada pengembangan keunggulan kompetitif, yang mana strategi tersebut bisa meningkatkan bisnis yang dilakukannya. Mengacu pada 3 level bisnis yang dilakukan Oreo, termasuk strategi difference atau diferensiasi produk. Perusahaan Oreo ini berfokus pada strategi diferensiasi atau diferensiasi produk dengan menawarkan rasa serta variasi yang unik pada produknya. Strategi diferensiasi produk berfokus pada penciptaan keunggulan kompetitif dengan menawarkan produk yang unik serta bervariasi. Oreo adalah satu brand makanan ringan yang terkenal mulai dari dulu hingga saat ini. Oreo juga sering mendapatkan inovasi produknya serta bekerjasama dengan brand lain seperti Oreo X Supreme, Oreo X Red, Oreo X Pokemon, dan Oreo X Blackpink, serta banyak lagi. Bahkan setiap variasinya Oreo yang mereka luncurkan berubah menjadi tren jajanan. Selain itu, kemasan yang bermacam-macam serta merupakan faktor pembeda lainnya. Masuk dalam pertanyaan terakhir, yakni sarankan satu bentuk bisnis baru sesuai teori related diversification yang bisa dipilih oleh Oreo. Perlu kalian pahami, related diversification adalah usaha diversifikasi di mana perusahaan beroperasi pada beberapa segmen berbeda, di mana tidak ada keterkaitan dengan segmen inti perusahaan. Dengan adanya unrelated diversification, perusahaan dapat menyebar risiko perusahaan melalui sektor yang berbeda-beda. Related diversification dapat dilakukan dengan menciptakan produk baru yang masih berkaitan dengan produk lama. Contohnya pada produk Oreo bisa ditambahkan sebagai produk baru, yakni es krim Oreo. Produk ini saya pilih dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis di mana memiliki suhu yang cukup tinggi. Es krim dapat menjadi salah satu yang diminati oleh konsumen guna mengurangi dahaga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.